Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis problem-based learning untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan memiliki 4 aspek. Yang pertama, analisis tujuan pembelajaran. Model pembelajaran harus bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik, termasuk keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Selain itu, tujuan pembelajaran menentukan bagaimana materi harus disajikan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, analisis siswa, mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sehingga model pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ketiga, analisis media pembelajaran yang sudah ada. Pengembangan model pembelajaran harus menggunakan media yang sudah ada dan juga harus mempertimbangkan media tersebut agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, analisis teknologi yang sudah digunakan. Pengembangan model pembelajaran harus mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yang diterapkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut adalah tujuannya. Tujuan pembelajaran umum. Pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa. Ketiga, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Keempat, memperkenalkan tata busana. Kelima, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan penyampaian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Kedua, mengembangkan keterampilan membaca. Ketiga, mengembangkan keterampilan menulis. Keempat, mengembangkan kreativitas. Kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Yang keenam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Tiga, instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu pilihan ganda, tanya jawab, esai. Nah, yang keempat, model pembelajaran. Yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan awal. Guru memperkenalkan masalah atau pertanyaan yang menarik dan relevan dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya, bagaimana cara kancil mengelabui buaya dalam cerita rakyat. Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, penyelidikan dan penelusuran informasi. Siswa melakukan penyelidikan dengan membaca buku cerita, dongeng atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang diajukan. Keempat, perencanaan dan perancangan. Setelah mengumpulkan informasi, siswa merencanakan bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang diberikan. Misalnya, mereka bisa membuat rencana untuk menulis cerita pendek atau membuat presentasi tentang nilai-nilai dalam cerita rakyat. Kelima, pelaksanaan tugas. Siswa menerapkan rencana mereka dengan menelusuri cerita pendek. Yang keenam, presentasi. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan mereka kepada. Yang keenam, presentasi dan refleksi. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Ketujuh, evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses pembelajaran, baik dari segi hasil akhir maupun dari pengalaman belajar yang diperoleh. Kedelapan, refleksi akhir. Siswa Yang terakhir, refleksi akhir. Siswa merenungkan apa yang telah mereka pelajari selama proses, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok, dan bagaimana mereka dapat memperbaiki kinerja mereka di masa depan. Kelima, kelebihan dan kekurangan model yang dibuat. Yang pertama, kelebihan.
Selanjutnya, kekurangan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.